Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Ramadan Berkisah, Ramadan penuh berkah dan hikmah. Bersama dengan Miss Sekar di sore hari ini, bagaimana kabarnya teman-teman yang ada di rumah, kakak, mama, dan ayah? Insya Allah sehat dan lancar ya puasanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, di sore hari ini menjelang buka puasa, sebelum kita menikmati hidangan berbuka puasa, ada baiknya kita bersama-sama untuk bisa belajar dan juga menuntut ilmu dari program Ramadan Berkisah. Nah, kalau kemarin teman-teman, mama, ayah, dan kakak sudah belajar dari bermacam-macam atau beberapa ilmuwan, hari ini Miss Sekar juga akan menyampaikan sedikit yang Miss Sekar tahu tentang seorang ilmuwan yang luar biasa. Sebelum kita membicarakan siapa ilmuwannya, Miss Sekar mau kasih clue dulu. Ilmuwan ini adalah seorang penemu, bidangnya adalah kesehatan, tapi juga berkaitan dengan botani atau tumbuh-tumbuhan. Kira-kira ada yang bisa menebak? Oke, kalau belum bisa menebak, Miss Sekar mau kasih pertanyaan. Teman-teman pernah nggak sih merasa mual, pusing, pening, puyeng, atau merasa stres dan membutuhkan suatu aroma-aroma yang segar gitu? Pernah nggak? Pernah dong. Nah, kalau seperti itu biasanya teman-teman apa yang dilakukan? Memakai minyak gosok sama, memakai minyak aromaterapi sama, biar lebih segar, lebih fresh gitu ya. Nah, hari ini yang akan Miss Sekar sampaikan, ilmuwan satu ini punya jasa yang luar biasa dengan minyak-minyak esensial, minyak aromaterapi. Ada yang bisa menebak? Sudah bisa menebak? Belum ya? Oke, satu clue lagi teman-teman, mama dan ayah juga kakak-kakak di rumah ya. Nah, kalau teman-teman dan juga yang ada di rumah semuanya suka jalan-jalan, apalagi di kawasan Solo Raya, ada salah satu tempat di Kabupaten Karanganyar, tepatnya di Ngargoyoso di Tawangmangu, yang memproduksi beragam minyak. Nah, apa itu tempatnya? Sudah bisa menebak? Nah, hari ini teman-teman, Miss Sekar senang sekali bisa membagikan sedikit tentang seorang ilmuwan dengan karya yang luar biasa, khususnya di bidang botani dan farmasi. Nah, berkaitan bukan dengan minyak-minyak aromaterapi yang sering dipakai waktu pusing, juga salah satu tempat yang ada di Karanganyar tadi. Siapakah beliau? Beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Adin bin Al-Baitar Al-Malaki atau biasa dikenal dengan Ibnu Al-Baitar. Sudah pernah kenal sebelumnya? Kalau belum kenal, mari kita berkenalan. Beliau Ibnu Al-Baitar lahir di Malaga pada tahun 1193 Masehi atau tepatnya pada 589 Hijriah. Sebentar, ada yang tahu Malaga di mana? Nah, kalau teman-teman cari di Google Maps, Malaga itu ada di Spanyol bagian selatan. Nanti silahkan di zoom di Google Maps ya. Nah, beliau ini wafat pada tahun 1248 Masehi atau pada tahun 646 Hijriah, wafat pada usia 55 tahun. Nah, beliau ini punya segudang ilmu yang berguna sampai kita di masa sekarang ini. Cerita singkatnya, waktu beliau berusia 10 tahun, luar biasa. Kalau 10 tahun kita masih main bola gitu ya, masih belajar main boneka, main-main sama temennya. Beliau ini masuk ke hutan untuk melihat-lihat pohon. Tidak hanya melihat-lihat loh teman-teman, mama dan semuanya. Beliau ini juga melakukan penelitian dan mencatat beragam tumbuhan, pohon-pohon yang ada di hutan itu. Diteliti satu persatu pohon-pohon dan juga tanaman-tanaman yang ada di hutan. Kemudian hasil dari ketekunan beliau belajar ini, beliau jadi bisa berkeliling berbagai negara di dunia. Di antaranya negara Syam, negara Maroko, ke Mesir, ke Spanyol, dan juga ke Yunani. Nah, singkat cerita, waktu beliau melakukan perjalanan dari Alexandria menuju ke Kairo, beliau diminta oleh Al-Malik untuk menjadi seorang apoteker dan juga melayani rumah sakit yang ada di situ. Nah, disitulah praktik beliau terkait dengan tanaman dan juga obat-obatan yang dikaitkan dengan kesehatan dimulai. Beliau ini seorang ilmuwan yang tekun, tidak hanya belajar dari lingkungan sekitar, beliau belajar dari buku-buku. Salah satunya buku Galenus, Al-Ghafiqi dan juga Discrodus. Buku beliau
juga diminta menjadi seorang kepala pengobatan di Mesir dan juga ahli obat-obatan gulma pada masa Raja Al-Kambil, juga pada masa pemerintahan anak beliau yakni Al-Saleh Al-Najm ad-Din. Beliau juga rajin menulis buku tentang tumbuhan dan obat-obatan. Nah, beliau ini luar biasa ya teman-teman ya. Ilmu yang diperoleh dari beliau ini bisa dikembangkan hingga sekarang ini. Dari mana kita belajar ilmu-ilmu beliau? Tentunya karena karya-karya yang dimiliki oleh Ibnu Al-Baitar ini luar biasa. Salah satunya adalah beliau mencatat ensiklopedia yang berisi 1.400 tanaman untuk obat-obatan. Di situ juga disebutkan tentang air mawar dan air jeruk, di mana di masa sekarang ini kita tahu ya, penggunaan air mawar dan air jeruk biasanya untuk ekstrak kebutuhan kesehatan, kebutuhan obat-obatan dan juga untuk kecantikan. Di situ juga disebutkan tentang sirup yang beraroma. Aromanya diambil dari ekstrak dari bunga dan daun yang langka. Kemudian juga menyebutkan dari minyak dan lemak yang panas, di mana minyak ini didapat dari ekstrak wijen dan zaitun. Di masa itu wijen dan zaitun pun juga sudah ada teman-teman. Luar biasa bukan? Di situ juga disebutkan ensiklopedia itu tentang minyak atsiri yang dibuat dari gabungan uap kental, di mana air wanginya ini kalau ditambahkan dengan zat lain bisa dijadikan obat, dan aroma wanginya ini bisa dijadikan parfum. Luar biasa bukan ya? Tidak hanya itu saja, ensiklopedia yang berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa berjudul The Ultimate in Materica Medica yang berisi tentang beragam tanaman dan obat-obatan. Beliau juga berhasil menemukan ramuan herbal untuk mengobati kanker hibida dan juga zat anti kanker, di mana juga bisa mengobati tumor dan gangguan neoplastik ya. Tidak hanya itu, di masa sekarang seorang profesor yang bernama Profesor Neil Asri dari Universitas Istanbul Turki berhasil membuktikan bahwa karya-karya beliau ini bisa dipakai. Salah satunya adalah di buku yang beliau tulis berjudul A Drug for Cancer Treatment in Muslim Heritage. Luar biasa bukan tentang ilmu Al-Baitar dan juga karyanya dalam botani dan juga farmasi. Demikian dari saya Mimi Sekar, sampai bertemu di Ramadan esok hari, di Ramadan Berkisah tentunya. Ramadan Berkisah, Ramadan penuh berkah dan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan penuh makna. Marilah kita berbanyak ibadah untuk menggapai hidayah. Ramadan berkisah bersama lagu Adi Kamilah. Ramadan berkisah penuh hikmah dan berkah. Ramadan berkisah bersama lagu Adi Kamilah.